Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah hadirin ma'asyal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita kembali di taman surga. Semoga kita senantiasa mendapatkan istiqomah dengan berbagai macam jerih payah kita ketika kita mencari ilmu. Karena salah satu buah manisnya ketika kita meramaikan majelis taman surga, maka di antara buah manisnya adalah melahirkan sikap istiqomah. Inilah yang senantiasa kita harapkan. Semoga perjalanan kita mencari ilmu, menjadikan kehidupan kita di esok hari adalah kehidupan yang berbalut dengan istiqomah dalam kehidupan amal kita. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menancapkan panji syiarnya sehingga kita bisa menikmati Islam ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kajian seputar Ramadan. Jamaah hadirin ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka tahukah kita kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Nah, bulan puasa dinamakan Ramadan, Imam Syaukani menjawab, disebabkan karena dua alasan. Yang pertama, kenapa bulan puasa dinamakan Ramadan? Lisyiddati Ramda, karena panasnya dan teriknya matahari ketika Ramadan. Makanya kita akan mendapati bulan puasa itu panas dan terik, karena memang Allah jadikan matahari sebagai ujian bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya kita jangan heran kalau pas puasa hawanya panas, cuacanya terik. Nah, yang kedua, kenapa bulan puasa dinamakan Ramadan? Yaitu adalah li'annahu yarmutu sayyi'ati bil hasanat. Karena sesungguhnya bulan puasa dinamakan Ramadan karena sesungguhnya bulan yang mampu menghapuskan dosa dan kemaksiatan itu adalah Ramadan. Kalau Ramadan kita diterima oleh Allah. Jadi barang siapa yang mereka beramal, ketika amal yang mereka lakukan dan amal yang mereka kerjakan diterima oleh Allah, maka sesungguhnya Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Nah, itulah kenapa bulan puasa dinamakan apa? Ramadan. Jamaah hadirin ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka di antara kelebihan yang dimiliki Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya itu ada dua juga. Yang pertama, bulan ini
mampu menghapuskan dosa, di mana kalau bulan-bulan lainnya itu tidak dapat menghapuskan dosa. Kalau kita membaca keutamaan bulan Dzulhijjah besar, kalau kita membaca keutamaan bulan Muharram besar, tapi mereka bulan-bulan itu keutamaan yang begitu besar, dilipat gandakannya amal, tetapi tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi barang siapa orang yang beramal soleh di bulan Muharram, amalnya dilipat gandakan oleh Allah, tetapi walaupun dilipat gandakan oleh Allah, tidak bisa menghapuskan dosa. Sampai-sampai orang yang berjihad sekalipun tidak bisa menandingi orang yang beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi dia, keutamaan yang begitu besar, tidak menjadikan orang yang beramal soleh di bulan itu dihapuskannya dosanya oleh Allah. Tapi kalau bulan suci ini, bulan Ramadan, bulan ini ternyata mencakup 2 kebaikan sekaligus. Kebaikan yang pertama, ia mampu menghapuskan dosa dan kemaksiatan, sebagaimana sabda Nabi, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman, wahtisaban, mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Nah, di sini kita mengerti bahwa keutamaan yang dimiliki Ramadan yang pertama, bahwa dia mampu menghapuskan dosa dan kemaksiatan. Di mana apabila orang ibadah puasanya diterima oleh Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa dan kemaksiatan yang telah dia kerjakan. Nah, jamaah hadirin ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah, yang kedua, keutamaan Ramadan yaitu adalah bulan ini merupakan bulan di mana Allah melipat gandakan setiap kebaikan dengan kelipatan yang Allah tidak pernah ceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Padahal biasanya Allah memerintahkan kepada kita kepada satu amal, Allah itu selalu memberikan targhib, memberikan motivasi. Perhatikan, rata-rata ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, Allah itu selalu selipkan berapa kali Allah melipat gandakan amal itu. Contoh, kalau kita infak 700 kali, lipat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang baca Al-Quran, satu hurufnya 10 kali kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang baca Quran, satu hurufnya 10 kali kebaikan. Rasulullah tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu, tapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kalau kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Nah, Allah selalu terangkan berapa kali Allah melipat gandakan amal ketika Allah memerintahkan kepada kita. Sampai-sampai orang yang berjihad sekalipun, Allah terangkan berapa kali Allah melipat gandakannya dengan memberikan 72 bidadari untuk orang yang berjihad. Tapi tahukah kita ada 2 amalan yang Allah tidak pernah ceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal itu, saking besarnya keutamaan yang dimiliki 2 perkara ini, dan saking tidak ada timbangan yang mampu menimbang 2 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, sabar. Sabar itu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sabar itu tidak ada batasannya.
pahalanya nggak ada batasannya. Nah, yang kedua, amal yang dikerjakan ketika bulan Ramadan. Allah tidak pernah menceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Kenapa Allah dan Rasulnya tidak pernah menyampaikan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan? Tidak bukan. Ketika Allah menyembunyikan itu dan Rasulullah tidak pernah menyampaikan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan, Syekh Utsaimin menjawab, li'a'dhamil jaza' minad du'a fi Ramadan. Karena keutamaan yang begitu besar menjadikan orang yang beramal soleh di bulan itu, saking besarnya keutamaan dimiliki Ramadan, Allah tidak pernah menceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Masya Allah, ini rahasia sampai hari kiamat. Makanya berarti keutamaan yang dimiliki Ramadan itu besar. Iya besar. Sampai-sampai para salafus soleh mereka menanti Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, kanu idza istaqbala fi sittati asyri qablaha. Para salafus soleh adalah kaum yang senantiasa menanti Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. Mereka sudah merasa bahwa mereka akan menjadi tamunya para bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena keutamaan yang begitu besar. Sampai-sampai para salafus soleh menantinya 6 bulan sebelum bulan ini datang. Nah, 2 keutamaan bertemu dalam 1 bulan. Keutamaan yang pertama, ia mampu menghapuskan dosa. Keutamaan yang kedua, melipat gandakan amal dengan amalan yang tidak pernah Allah ceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Nah, jamaah hadirin ma'asal muslimin rahimakumullah. Ada satu hal yang penting ketika kita berpuasa. Apa itu? Yaitu adalah akidah. Lah kok akidah, Ustaz? Iya. Karena syarat orang yang berpuasa diterima oleh Allah itu ketika imannya sudah benar. Dari mana dalilnya? Yuk perhatikan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman. Nah, iman ini kan akidah, ya kan? Wahtisaban, mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kita kalau puasa jangan hanya masalah fikih doang. Karena sesungguhnya Ramadan ini bukan hanya masalah fikih ibadah. Tapi ternyata yang paling penting dari pelajaran Ramadan itu apa? Yaitu adalah persoalan akidah. Orang yang berpuasa tapi tidak melewati dengan iman. Wah, iman ini apa sih, Ustadz? Yuk kita ambil dari perkataan salafus soleh. Al-imanu huwa ta'zim wal istidlal wal khudu' wal inqiyad at-tam lillahi wa lirasulih. Yang dinamakan iman itu adalah ketundukan, kepatuhan, merendah diri kepada ketetapan yang Allah tentukan dalam Al-Quran dan kepada ketetapan yang Rasulullah tetapkan dalam As-Sunnah. Itulah iman dalam bentuk amalan perbuatan. Nah, karena sesungguhnya syarat yang paling pokok ketika orang berpuasa itu adalah ketika
iman yang sudah benar, yaitu adalah terletak pada persoalan akidah. Dan akidah itu adalah ketundukan dan kepatuhan mutlak dan total kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah yang menjadikan Ramadan memiliki keberkahan. Dan itulah juga yang menjadikan sirrun. Sirrun itu adalah rahasia. Kenapa Ramadannya para sahabat itu bermakna? Coba perhatikan. Rata-rata kemenangan-kemenangan Islam itu terjadi ketika Ramadan. Perang Badar, Ramadan. Perang Tabuk, Ramadan. Fatku Mekah, Ramadan. Dibebaskannya Mesir dari cengkeraman Romawi, Ramadan. Dan masih banyak kalau kita sebutkan. Kenapa? Kemenangan-kemenangan tertoreh dalam sejarah, gemilang kemenangan itu justru terjadi ketika Ramadan. Karena memang keimanan yang dimiliki Ramadan, yang dimiliki para sahabat, justru melahirkan kekuatan. Makanya kalau Ramadannya kita tidak seperti Ramadan para sahabat, nggak akan menang-menang kita ini. Kenapa? Karena kita menyangka bahwa puasa itu lemas. Enggak, justru kuat ketika dilandasi oleh akidah yang tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Yang menjadikan kita dimenangkan oleh Allah itu bukan karena kekuatan kita, tapi apa? Yang menjadikan kita dimenangkan oleh Allah itu karena kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Bara' bin Azim mengatakan, nahnu nuqatilu a'da'ana laisa biquwatina walakin bi'amalina. Kami memerangi musuh-musuh kami itu bukan hanya dengan kekuatan kami saja, tapi dengan keimanan kami. Makanya Ramadannya para sahabat itu menggetarkan jiwa. Kalian tahu jihadnya para sahabat itu makan apa? Bukan makan daging, tapi jihadnya para sahabat itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Aufa ketika beliau berkata, kunna naghzu ma'a Rasulillah sab'a ghazawatin wa na'kulu al-jarrat. Kami berperang bersama Nabi, berperang 7 kali. Dalam 7 kali perang yang kami lakukan, kami hanya makan belalang. Sudah makan belalang, menang lagi. Jadi bayangkan, Mesir itu menjadi kota andalannya Romawi. Nggak main-main dipegang oleh Romawi. Tapi apa? Bisa dibebaskan oleh pasukannya Amr bin As. Kapan? Ramadan. Kenapa? Karena Ramadannya para sahabat itu berandasan akidah yang mencengkram dalam jiwanya. Tunduk dan patuh mereka itulah yang menjadikan mereka dimenangkan oleh Allah. Sampai-sampai mereka dari bangsa pengembala kambing diubah oleh Allah menjadi bangsa yang memenangkan peradaban. Menang di atas Romawi, menang di atas Persia. Itulah Ramadannya para sahabat. Jadi kalau kita membicarakan Ramadan hanya membicarakan masalah fikih doang, ya ada yang kurang. Akidah dulu baru fikih. Karena keimanan yang dikatakan oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan. Nah, iman itu di hati. Makanya jangan jadi orang yang munafik ketika puasa. Munafik itu kayak apa, Ustaz? Munafik itu kayak Abdullah bin Ubay. Ya sholat, ya puasa. Munafik itu apa sholat, Ustaz? Sholat sampai-sampai Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika mereka melakukan berdiri untuk sholat, nah ini kan sholat, ya kan? Qamu kusala. Mereka melakukannya dalam keadaan malas. Nah, maksudnya artinya orang munafik juga puasa, tapi kenapa puasanya mereka tidak membuahkan surga? Nah, itu tadi mereka melakukan kejahatan dalam hati,
masih mengkritik hukum Allah, masih mengkritik as-sunnah. Jamaah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inilah yang sering terlupakan dari pelajaran akidah. Kita sering membicarakan masalah fikih, tapi kita jarang membicarakan masalah akidah. Padahal keimanan dan ketundukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah itulah inti dari iman. Maka barang siapa yang mereka memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, maka merekalah yang akan menjadi muttaqin. Maka mari kita menjalani puasa ini sambil kita melihat, sudahkah tunduk atau belum hati kita, sudahkah atau belum tunduk syahwat kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahukah kita bahwasanya Ramadan itu layaknya madrasah, sebagaimana yang dinukil oleh Abu Malik Kamal Said Salim. Abu Malik Kamal dalam kitabnya Shahih Fiqh Sunnah juz yang kedua mengatakan, Ramadan itu madrasah, Ramadan itu sekolahan. Berarti kita ini adalah alumninya Ramadan, sekaligus kita ini adalah apa? Muridnya Ramadan. Maka tahukah kita bahwasanya status Ramadan itu ada 3? Karena kita sering mengenal bahwa status Ramadan itu muttaqin dan muttaqin, muttaqin dan muttaqin. Padahal enggak. Status Ramadan itu ada 3 yang dimiliki oleh Ramadan ketika Ramadan mengeluarkan alumni-alumninya. Apa itu? Yang pertama jelas muttaqin, sebagaimana yang tergambar oleh surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang terdahulu kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi di antara alumni yang dikeluarkan dari sebuah madrasah yang bernama Ramadan, maka di antara alumninya itu dia menjadi orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah. Ustadz, apa sih pengertian takwa? Banyak. Kalau kita mengambil dari perkataan salafus soleh, maka banyak. Tapi di sini kita akan mengambil apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa takwa itu arba'atun asya. Takwa itu ada 4 perkara. Di mana apabila orang yang sudah bertakwa setelah Ramadan, maka dia akan mendapati 4 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Dia takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Amalnya sesuai rel yang telah diterapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Al-amal, ketika dia beramal bitanzil, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya dia tidak terjebak oleh syirik, tidak terjebak oleh bid'ah ataupun khurafat dan lain-lainnya. Jadi barang siapa orang yang mereka mendapatkan ketakwaan yang kedua, maka dia akan mempunyai pagar atau dinding yang melindungi mereka dari perkara-perkara yang tidak dicontohkan para nabi dan para sahabat. Nah, yang ketiga, al-qanaatu bil qalil. Dia memiliki qanaah terhadap apa yang dibagi oleh Allah. Yang terakhir, al-isti'dadu liyaumir rahil. Persiapan akhiratnya lebih besar daripada persiapan dunianya. Nah, akhiratnya matang.
dia memiliki tabungan untuk urusan akhirat. Nah, jemaah hadirin rahimakumullah. Jadi barang siapa mereka yang telah menyelesaikan Ramadan lalu mendapatkan 4 buah takwa yang telah dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, lalu muncul dalam kehidupannya di bulan Syawal dan seterusnya, dia menjadi pribadi yang takut kepada Allah, beramal sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, qanaahnya lebih besar, dan persiapan akhiratnya pun juga lebih besar, maka bisa dipastikan dia menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, jemaah hadirin rahimakumullah, status yang kedua yang dimiliki Ramadan itu apa? Yaitu menjadi orang yang celaka. Weh, lah kok bisa Ustaz? Iya, celaka ini berkaitan dengan Ramadan. Dari mana dalilnya? Dari riwayat Imam Ahmad ketika Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril. Amin, amin, dan amin. Siapa itu? Yang pertama, ragiba anfu man adraka abawahi 'indal kibari wa lam yadkhulul jannah. Celaka sekali, kata Nabi, orang yang diberi kesempatan ketika orang tuanya sepuh atau ketika orang tuanya tua, tapi ketika dia diberi kesempatan untuk itu, dia tidak bisa masuk surga. Nah, celaka yang kedua ini berkaitan dengan Ramadan. Siapa itu? Ragiba anfu man dakhala alaihi Ramadan summa in salafa falam yu'fallahu. Celaka sekali orang yang diberi kesempatan bertemu oleh Ramadan sampai 29 atau 30 hari, tapi ketika dia mengerjakan Ramadan, dia tidak bisa masuk surga. Nah, ini celaka, kebangetan sekali. Kenapa? Karena pintu surga dibuka lebar. Misalnya, kalau ada orang dia masuk kebun duren sampai kebun itu habis, lah kok dia nggak bisa makan duren, lah kan kebangetan. Nah, sama saja orang yang celaka ini adalah orang yang diberi kesempatan untuk menikmati Ramadan yang selebar-lebarnya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Nah, ini celaka. Nah, celaka yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah ketika disebut nama Nabi tapi tidak bersolawat kepada Nabi. Alladzi dzukirta 'indaka wa lam yusalli 'alaika. Nah, di sini kita paham bahwa celaka menurut kita dan celaka menurut Allah itu berbeda, ya kan? Banyak loh yang menurut kita begini, menurut Allah begitu. Contoh, orang yang mandul. Orang yang mandul itu bukan orang yang nggak punya anak, tapi orang yang mandul itu kan Nabi, ar-rukub min ummati malahu auladan wa lam yuqaddim min auladihi syai'a. Orang yang mandul itu adalah orang yang punya banyak anak, tapi banyak anak yang dia miliki tidak ada yang bermanfaat di jalan Allah. Itu mandul, kata Nabi. Orang rugi itu bukan orang yang kemalingan, tapi orang rugi itu, kata Nabi, orang yang datang pada hari kiamat membawa amalan sebesar gunung, tapi lisan dan tangannya dia sering mendolimi orang, dan akhirnya orang yang dia dolimi meminta keadilan kepada Allah, dan akhirnya amalan sebesar gunung dibagikan kepada orang yang dia dolimi, dibagikan sampai habis, dan ternyata orang yang dia dolimi itu masih berjejer untuk meminta keadilan kepada Allah, dan akhirnya yang awalnya membawa amalan sebesar gunung, akhirnya membawa keburukan sebesar gunung karena dolim. Nah, itu rugi menurut Nabi. Padahal celaka menurut kita itu gimana? Mungkin kemalingan, atau dibegal, atau dihipnotis di ATM dan sebagainya. Itu menurut kita. Tapi menurut Allah itu berbeda.
kata Allah celaka itu berkaitan dengan Ramadan. Apa itu? Ya tadi, ketika ada orang diberi kesempatan Ramadan, tapi ketika dia diberi kesempatan untuk itu, dia tidak bisa masuk surga. Jamaah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, status yang terakhir adalah status yang dikeluarkan oleh Ramadan untuk para alumni-alumninya, itu adalah menjadi orang yang paling buruk di bawah kolong langit. Tahukah kita siapa orang paling buruk? Bukan pezina, bukan pembunuh, bukan juga peminum khamar. Tapi orang yang paling buruk di bawah kolong langit itu adalah berkaitan dengan Ramadan. Nah, kok bisa Ustaz? Iya, dengarkan Abdullah bin Mas'ud ketika beliau berkata, bi'sal mar'u min syiratil khalqi man arafa rabbahu 'inda Ramadan. Orang yang paling buruk di bawah kolong langit yaitu adalah orang yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Ada enggak? Taat ketika Ramadan, ahli ibadah ketika Ramadan, baca Quran ketika Ramadan, ke masjid ketika Ramadan, pakai hijab ketika Ramadan. Tapi ketika Ramadannya selesai pula hijabnya, selesai pula baca Qurannya, selesai pula ke masjidnya. Jadi ternyata banyak orang yang hanya kenal Allah ketika bulan Ramadan. Dan ternyata Abdullah bin Mas'ud dengan tingkat basirahnya, basirah itu apa ya? Basirah itu tingkat keilmuan hatinya. Dia mengetahui bahwa banyak orang yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan, dan juga banyak orang yang menjadi muslim hanya pada satu musim. Nah, jamaah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi status yang ketiga yang dikeluarkan Ramadan untuk para alumninya yaitu adalah menjadi orang yang paling buruk di bawah kolong langit. Nah, semoga kita bukan menjadi status yang kedua dan ketiga, tapi menjadi status yang berapa? Yang pertama. Jamaah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sekian dari saya. Sebelum saya tutup, saya berpesan saya pribadi kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak taubat kepada Allah. Karena apa? Yang menyebabkan kita sulit beribadah, sulit meningkatkan ketaatan kepada Allah, itu karena kita mempunyai dosa dan kemaksiatan. Maka mari kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Semoga dengan itu Allah memudahkan kita meningkatkan ketaatan di bulan suci ini. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.